Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik bukan? Nah, perkenalkan, saya Kesya Susanto. Saya perwakilan dari unit PMR SMA Katolik Mater Dei Probolinggo. Di sini saya akan menyampaikan materi Sankes atau sanitasi kesehatan. Nah, sebelum kita mulai, saya punya quotes nih yang saya ambil dari buku Remaja Sehat Peduli Sesama. Kalau remaja hidup dengan kebiasaan hidup sehat, remaja belajar bersikap baik terhadap tubuh mereka sendiri. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih asing dengan kata-kata sanitasi. Nah, sanitasi itu apa sih? Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya, yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih kebersihan dan kesehatan itu. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kesehatan adalah keadaan sehat yang aman secara fisik, mental, dan sosial. Teman-teman, kalian juga harus tahu bahwa di dalam tubuh kita terdapat 4 dimensi. Di antaranya, dimensi yang ada di dalam tubuh kita atau disebut juga dimensi fisik. Cara kita menjaga dimensi fisik adalah dengan cara olahraga, makan makanan sehat, cukup tidur, dan bersantai. Yang kedua, ada dimensi otak atau mental. Cara kita menjaga dimensi otak atau mental adalah dengan membaca, mendidik, menulis, belajar keahlian-keahlian baru. Yang ketiga, ada dimensi jiwa atau rohani. Cara kita menjaga dimensi jiwa adalah dengan cara bermeditasi, menulis jurnal, berdoa, menyimak media yang berkualitas. Yang keempat atau yang terakhir, dimensi hati atau emosional. Cara kita menjaga dimensi hati adalah dengan cara menjalin hubungan, memberikan pelayanan, dan tertawa. Nah, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit, teman-teman harus menerapkan gaya hidup yang bersih dan sehat, yaitu dengan cara menjaga pola makan. Makan makanan yang mengandung gizi seimbang. Buatlah menu 4 sehat, 5 sempurna bersama dengan anggota keluarga. Dan tentukan jadwal memasak bersama. Makanan seimbang adalah pilihan makanan keluarga yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan masing-masing anggota keluarga dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari pencemaran. Zat gizi itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan? Nah, beberapa contoh dari zat gizi adalah sumber tenaga atau kalori, yaitu kelompok hidrat arang terdapat dalam beras, jagung, kentang, ubi, dan singkong. Lalu yang kedua ada sumber protein, dapat berupa protein hewani seperti daging dan ikan, dan nabati seperti tahu dan tempe. Yang ketiga ada sumber lemak berupa lemak hewani dan lemak nabati. Yang keempat ada sumber vitamin, terdapat pada buah dan sayur. Yang kelima ada sumber mineral, dan yang keenam ada sumber air. Yang kedua ada melakukan olahraga. Dengan senam di kamarmu atau berjalan kaki di komplek perumahanmu selama 30 menit, kamu sudah melakukan olahraga. Lakukan kegiatan tersebut secara rutin, setidaknya 3 hari dalam seminggu. Atau kalau kamu berminat dengan salah satu cabang olahraga, misalnya renang, bulu tangkis, sepak bola, kamu dapat berkonsentrasi dengan cabang olahraga tersebut.
Yang ketiga, ada tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol. Yang keempat, ada mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Yang kelima, ada menjaga kebersihan kamar mandi, tempat cuci, dan toilet. Yang keenam, ada pembuangan sampah dan limbah keluarga. Jadi jangan lupa dibuang ya teman-teman, agar tidak menimbulkan sarang kuman dan penyakit. Menjadi bersih dan sehat itu menyenangkan. Mengapa menjadi bersih dan sehat itu menyenangkan? Karena memiliki tubuh yang bersih dan sehat akan membuat banyak orang senang bergaul dengan kita. Dengan aktif berolahraga setiap hari, kita akan berumur lebih panjang dan lebih sehat. Ada rasa bangga apabila memiliki rumah kecil tapi bersih dan sehat. Dengan selalu menjaga kebersihan rumah dan kesehatan keluarga secara bersama-sama, rumah dan keluargamu akan menjadi contoh yang baik di lingkungan tempat tinggalmu. Lalu menjaga kebersihan sekolahmu akan membuat lingkungan sekolah dan warga sekolah menjadi sehat. Suasana belajar menjadi menyenangkan apabila sekolah bersih dan kita sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada beberapa penyakit yang ditimbulkan karena gaya hidup kita yang tidak bersih dan tidak sehat. Beberapa di antaranya adalah diare. Gejala diare meliputi buang air besar 3 kali atau lebih dalam sehari dan banyak mengeluarkan cairan. Cara pencegahannya, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat, kuku tetap bersih. Lalu demam, gejalanya suhu tubuh mengalami peningkatan. Pencegahannya, perilaku hidup bersih dan sehat sehingga terhindar dari infeksi. DBD atau demam berdarah dengue. Penyakit yang disebabkan virus dengue yang dibawa nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya meliputi demam secara terus-menerus, dan untuk memastikan bahwa penderita terkena DBD, maka perlu pemeriksaan di laboratorium. Pencegahannya 3M, menguras, menimbun, dan penutup. Nah, jadi kita sebagai PMR Wira, kita juga memiliki peran. Peran kita sebagai PMR Wira dalam bidang sanitasi kesehatan adalah sebagai peer support atau pendukung untuk melaksanakan program hidup bersih dan sehat bagi teman sebaya di sekolah dan lingkungan sekitar kita. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini adalah banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari melakukan gaya hidup bersih dan sehat. Seperti yang kita bahas tadi. Saya Keisha Susanto, saya pamit undur diri. Jemur-jemuran di rumah kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.